hari ini boleh hidup dan menikmati hidup Yesus di dalam hidup kami. Apa yang ada pada Yesus menjadi bagian hidup kami sampai selama-lamanya. Kami sehat, kami diberkati, kami dimakburkan, kami diperkaya, kami berhasil. Sebagaimana Yesus ada, demikian kami di dalam dunia ini. Dan kami menerima itu makin hari makin nyata, berlimpah-limpah. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbicaralah, kami siap untuk menikmati. Kami percaya semua kami diberkati dan pulang dari tempat ini dengan kekuatan dan kuasa yang firman Tuhan berikan. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus semua kita berkata, amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Ya, silakan duduk. Terima kasih tim musik, tim pemuji. Tuhan memberkati. Izinkan saya menyambut saudara-saudara dulu. Ya, untuk manten baru Pak Didik dan Anoi. Ya, semalam sudah diberkati Tuhan dan hari ini menikmati sebagai pengantin baru. Oke, dan keluarga Pak Mul yang hadir pagi ini, ya separuh orang Semarang, separuh orang Solo. Ya, riwa-riwi sana sini ya. Hari ini kami senang bisa melihat keluarga Pak Mul di sini. Dan juga tadi saya diperkenalkan dengan Rudi dan pasangannya. Ya, Tuhan memberkati. Kalau ada banyak yang baru yang saya belum kenal, ya salam dari saya. Pak Vincent pasti lebih dulu mengenal. Ya, Tuhan memberkati saudara sekalian. Ya, kita pagi ini mau mendengar firman Tuhan tentang kuasa bilur Yesus. Ya, di TV kecil sekali nih, tapi nggak apa-apa. Ya. Kuasa bilur Yesus. Namanya bilur itu Bapak Ibu, strip-strip yang ada di tubuhnya. Yaitu kayak digarisi gitu ya. Dan keluar darah itu cambuk gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, nasnya ada yang kita mau baca bersama-sama, Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Sama-sama kita baca. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Ayat yang di dalam perjanjian baru kita baca juga. Saya baca dulu ya, nanti Bapak Ibu baca yang kuningnya aja. Ia sendiri, Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Sama-sama, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebetulnya prinsip dari kebenaran ini adalah substitusi. Tahu substitusi bahasa Indonesianya adalah digantikan. Oke, katakan sama-sama substitusi. Ya, maksudnya supaya nyentel gitu ya. Digantikan atau pertukaran. Sama-sama digantikan, digantikan atau pertukaran. Oke. Yesus sakit, ya, bilur-bilurnya itu kan dia sakit, kesakitan. Ya. Jujur saja, kalau bukan Yesus yang menahan sakit itu, mungkin sudah pingsan sebelum kayu salib. Ya, itu Mel Gibson bikin film The Passion of the Christ. Itu pemerannya siapa? Pokoknya ada well-wellnya. The Power, saya lupa. Itu bilang bahwa baru melakonkan hanya berupa sandiwara. Berupa sandiwara ya. Jadi kan dia acting aja kan. Sebetulnya luka-luka itu kan dilukis aja di tubuhnya. Hah? Nah, Jim Caviezel ya.
Oke. Dia tuh cerita, saya ini cuma hanya memerankan, berakting. Nah, ketika dicambuk begini, sebelum sampai ke tubuhnya itu ditatai sama semacam kayu. Nah, satu kali ya, itu meleset, tidak kena kayunya, betul-betul kena tubuhnya, hanya satu kali aja. Langsung Bapak Ibu, langsung dia mengerang kesakitan dan teriak-teriak, marah-marah Bapak Ibu. Ini main film ya, acting aja tapi kok kena gitu kan. Wah, dibawa ke rumah sakit itu hampir pingsan dia bilang. Nyawa saya hampir melayang, baru kena satu cambukan. Bayangkan Yesus kena berapa kali cambukan itu? 40 lebih. Hancur. Tapi dia tahan. Luar biasa. Itu kekuatan ilahi. Tapi memang Yesus bukan sebetulnya dibunuh Bapak Ibu. Yesus menyerahkan diri. Ini konsep yang berbeda ya. Kalau agama lain menyerang kekristenan, Yesus dibunuh, Tuhan kok dibunuh? Ya kan? Tuhan kok disalibkan, kok bisa? Ya. Perhatikanlah, bukan Yesus dibunuh. Yesus menyerahkan diri. Oke? Nah, oleh bilur Yesus, ya, dia kesakitan, menanggung sakit kita sembuh. Itu kan substitusi, itu kan pertukaran. Ya Bapak Ibu, substitusi itu sama dengan pengganti. Nah sebetulnya ayat yang berikutnya ini, substitusi bukan hanya bilur dengan kesembuhan, kesakitannya dia menggantikan kesakitan kita dan kita yang sakit menjadi sembuh. Tetapi lebih luas lagi secara keseluruhan seperti ini. Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perhatikan kata ini baik-baik, untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan. Katakan sama-sama, menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah itu konsepnya adalah pertukaran. Ya, jadi kalau kamu membayar sesuatu dengan uang, ya ke zaman dulu nggak pakai uang, tukar barang ya. Ya namanya apa itu? Ada istilahnya sih. Ya tapi sekarang barter. Sekarang ini kan pembayaran semua pakai uang. Ya saya nggak tahu untuk yang akan datang apakah uang akan tergantikan juga. Karena kemajuan begitu pesat, ya kemajuan begitu luar biasa pesat. Hari ini di Cina, ya kalau bayar sudah nggak pakai uang, ya ini kemajuan peradaban. Dulu uang digantikan dengan kartu kredit, kartu debit, ya kan? Sekarang nggak usah bawa kartu kredit, nggak usah kartu kredit juga kita bisa bayar. Pakai apa? QRIS, ya. Persembahan gereja banyak pakai QRIS juga sekarang, ya. Kemudian pakai handphone, ya. Nah sekarang di China katanya nih mereka nggak bawa handphone pun nggak masalah, mereka tetap bisa bertransaksi. Yang penting bawa wajah, ya. Kalau wajah ketinggalan, nah pasti nggak bisa bayar, ya. Jadi mereka sudah punya scan wajah kita semua. Jadi begitu mau bayar, transfer. Hebat ya. Saya nggak tahu masa depan seperti apa, ya saudara-saudara. Tapi lihatlah transaksi, semua transaksi itu pertukaran. Ya, kamu dapat barang, ambil barang, beli barang, kamu dapat uang. Uangnya kamu bisa tukar dengan yang lain juga. Nah saudara, Yesus naik ke atas kayu salib, konsepnya adalah pertukaran, pengganti, substitusi. Ya. Jadi Yesus datang untuk menukarkan apanya Bapak Ibu? Nyawanya. Ini yang paling heboh ini. Ini yang paling hebat ini. Di mana di dalam konsep agama, di dalam konsep kepercayaan ada hal yang mirip, saya katakan nggak usah ada, yang sama, yang mirip saja seperti ini.
Saya mau tanya bapak-bapak di sini, kamu sayang sama anakmu enggak? Sayang ya, anakmu baik-baik saja. Kalau anak tetanggamu nakal, ya, ditangkap polisi karena maling, mau enggak kamu yang mengasihi anakmu kasih kepada tetanggamu itu untuk gantikan dia? Kasihan tuh anak. Jangan, anakku aja deh biar menggantiin. Enggak ada Bapak Ibu. Kasih semacam apa yang Bapak di surga kasih sama kita, sehingga nilai tukar hidup saudara dan saya itu bukan barang, bukan harta, bukan sesuatu, tapi anaknya sendiri. Kalau hatimu tidak pernah bergetar di dalam hidupmu tentang kisah menyerahkan nyawa untuk semua kita, untuk banyak orang, ada sesuatu yang keliru di dalam sistem keagamaan, kepercayaan. Saya ya, setiap mengingat ini, bahkan sekarang ini ketika saya mengatakannya kepadamu, hati saya selalu bergetar. Di dalam sini bergetar. Ini kasih yang hebat, luar biasa. Seharusnya saya yang dihukum, seharusnya saya yang dilemparkan ke api neraka, seharusnya saya yang dihukum dalam kekekalan. Tapi karena Dia mengasihi saya, Dia tidak mau saya dihukum, dan mengaruniakan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman saya. Dan itu kasih yang luar biasa. Semua agama-agama di dunia punya konsep yang mirip, sama. Usahakan yang baik, amal sebanyak-banyaknya. Insya Allah kamu nanti masuk surga kalau timbangannya besar amalnya. Kalau timbangannya besar, lebih kecil amalnya, kemana kita? Ya, tapi di sini konsep keyakinan kita betul-betul didobrak dengan cara bukan manusia, tapi cara ilahi. Saudara, Yesus datang ke dunia untuk menyerahkan nyawanya bagi kita, supaya kita tidak hidup di bawah kuk dosa, selanjutnya di bawah kuk perhambaan hukum Taurat, tetapi menjadi orang-orang merdeka karena Dia yang memerdekakan kita. Amin. Kita lanjutkan. Tolong dibantu. Nggak bisa jalan. Oke, makasih. Yesus disalibkan, Barabas dibebaskan. Tahu cerita ini? Mari kita lihat ceritanya. Tapi ingat gambar ini ya. Ada yang belum tahu? Ini Yesus di tengah. Ini Barabas. Mukanya kayak kita ya. Dia bersuka cita. Ini siapa? Ada yang bisa nebak? Pontius Pilatus. Ya, ceritanya ada di sini. Matius 27 ayat 15. Ini ceritanya setelah Yesus mengalami perjalanan menuju ke salib, ya. Hampir disalib, belum ke salib, berhenti di hadapan Pontius Pilatus. Karena waktu itu dia adalah gubernur yang berkuasa, dan di sanalah tangan keputusan akan diambil. Tangan Pontius Pilatus akan mengambil keputusan. Tapi banyak orang mendesak supaya Yesus disalibkan. Kita baca. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan banyak orang. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya. Namanya adalah Yesus Barabas. Saya cek di dalam bahasa Inggris tidak ada
kata Yesus Barabas. Di dalam bahasa Yunani, ya, Gerika, juga nggak ada Yesusnya. Namanya Barabas, itu aja. Ya, nggak tahu ini kenapa ditambahin Yesus Barabas, ya. Apakah karena substitusi itu yang mereka pikirkan? Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang kau sebut Kristus?" Dalam pikiran Pontius Pilatus, ya, Yesus orang baik, orang benar, Barabas orang jahat. Jadi kalau mereka harus memilih siapa Bapak Ibu? Harusnya Yesus dilepaskan, pikiran Pontius Pilatus. Tapi ternyata tidak demikian. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena apa? Dengki. Pokoknya kalau penyakit dengki ini sudah membuat orang mabuk lah, gak bisa mikir sehat. Tak kasih tahu ya, di dunia ini ya, kalau orang sudah dengki ya, yang benar bisa disalahin. Yang salah bisa dibenerin. Ya kan? Urusan bela-membela, ini bukan soal kebenaran. Tapi siapa yang berpihak? Dan siapa yang berpihak itu adalah siapa yang bayar. Kayak ini loh. Makanya banyak oknum-oknum ya di luar sana, ya, nyanyinya begini, maju tak gentar, membela yang bayar, gitu. Ya, jadi bukan membela yang benar, tapi yang bayar. Saudara-saudara, ini dunia. Ya, oke, lanjut. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya kirim WA, kirim SMS. Ya, kirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Ini pasti malaikat datang kepada dia dan memberitahu. Ya, Yesus bukan orang yang bersalah, dia orang benar. Dia enggak layak dihukum. Ini gejolak di dalam pikiran istri Pilatus sehingga dia kirim pesan kepada suaminya, jangan kamu ikut campur. Ya. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Dunianya sudah kebalik Bapak Ibu, terkenal kejahatannya dibebaskan. Ya, orang benar, Yesus orang benar dihukum. Pontius Pilatus masih berjuang untuk hal yang tidak mudah ini dan dia yakin dia ingin membebaskan Yesus dari situasi ini. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang ini yang kamu kehendaki kebebasan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Bingung Bapak Ibu. Pilatus masih membela lagi. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak karena dengki, amarah. Dan mereka adalah orang-orang yang dihasut oleh pemimpin mahkamah agama, ahli-ahli Yahudi, tua-tua Yahudi. Ya, saya membayangkan nih mirip kondisi kita ya. Kalau ada orang yang bisa membayar menghasut, ya dibikin demo aja, bayari semua, bisa kok bikin yang benar jadi salah. Apa yang mereka katakan? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ngeri Bapak Ibu. Kalau kamu ada di antara situasi seperti ini, aku yakin kamu gak akan bisa tahan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha
akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini." Pilatus melepaskan diri, tidak mau tanggung jawab. Jangan-jangan kalau Pilatus bilang, "Bebaskan Yesus," Pilatus yang naik ke atas kayu salib, ya kan? Saking marahnya. Enggak mungkin itu terjadi, karena yang naik ke atas kayu salib harus Yesus namanya. Saudara-saudara, itu urusan kamu sendiri, kata Pilatus terakhir. Dan seluruh rakyat itu menjawab. Ini perkataan yang ngaco, betul ngaco. Orang sehat gak akan melakukannya. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan kurang ajarnya ini, dan juga atas anak-anak kami. Ya kan, anak-anaknya gak melok-melok, bapaknya ngomong, "Wes aku sing nanggung, anak-anakku sisan." Itu kan ngaco tuh Bapak Ibu ya. Gimana ini? Kenyataannya kan, kebenarannya kan bukan seperti ini. Ya. Orang berdosa mana mungkin menanggung darahnya orang benar. Kebalik Bapak Ibu, harusnya darah orang benar, Yesus Kristus yang menanggung darah orang berdosa. Ya, jadi memang penebusan itu terjadi karena adanya penumpahan darah. Sejak dulu dalam hukum Taurat, orang membawa lembu, ya periksa sama imam-imam sebelum dipotong. Dan lembu bisa juga domba. Kalau sudah kedapatan tidak bercacat, dipotong. Pertumpahan darah itu. Dan itu adalah gambaran yang akan datang. Hukum Taurat kan gambaran yang akan datang. Dan kamu tahu kan, itu adalah Yesus, adalah domba, anak domba Allah yang menyerahkan diri bagi kita sekalian. Saudara-saudara. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesah, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Ini keputusan pengadilan yang paling kontroversi, dan ini adalah pengadilan rakyat. Saudara, kalau hukum tidak bisa ditegakkan dan tidak berpihak kepada orang benar, hukum dimainkan, hukum dihancurkan dengan segala tipu daya. Ini kejadiannya. Orang benar naik ke atas kayu salib, orang berdosa dibebaskan. Tapi saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara semua hari ini, itu tentang kita. Bukan tentang mereka. Kalau Yesus tidak disalibkan, saya tidak ada di sini Bapak Ibu. Kalau dia tidak menyerahkan diri untuk digantung di atas kayu salib, engkau juga tidak ada di sini Bapak Ibu. Dan dosamu tetap. Engkau mati di dalam kebinasaanmu. Dan inilah yang namanya cinta kasih yang original dari surga, yang gak mungkin bisa diberikan oleh dunia. Dan ini keputusan yang hebat dari Bapa yang mengasihi kita. Sebelum ke sini, ingat tadi gambar yang saya tampilkan, Yesus, Barabas, Pontius Pilatus. Pontius Pilatus tegang. Yesus dengan tenang saja, dia menerima kehendak Bapa. Barabas di belakang Yesus mengangkat tangan berkata, merdeka. Dan itulah gambaran kita hari ini. Apakah engkau menerima kemerdekaanmu Bapak Ibu Saudara sekalian? Amin. Karena Yesus substitusi kamu. Karena Yesus menjadi tebusan bagi kamu. Karena Yesus adalah pertukaran
pertukaran hidupmu. Karena Yesus Kristus adalah pengganti. Amin. Boleh kasih kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami. Substitusi lainnya. Ini tentang substitusi, tentang penggantian. Saya memberitahu dulu, akibat dosa itu banyak hal. Satu, kejahatan, karena kejahatan ada penjara, betul ya? Dua, kemiskinan, kebangkrutan. Ketiga, sakit penyakit. Keempat, kegagalan, kesusahan, ya, berpeluh, banting tulang, itu akibat dosa. Ya. Dan hari ini akibat dosa itu terus menjadi bagian hidup manusia di bumi. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus menyerahkan diri? Kita baca ini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dengan suara yang keras, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Pertukaran, penggantian, substitusi, iya. Yesus adalah Raja. Dia pemilik segala sesuatu. Bahkan dia waktu penciptaan dia ikut menciptakan bumi ini. Saudara-saudara. Tetapi dia yang kaya turun ke dunia dan rela menjadi manusia tanpa atribut apapun. Dia lahir dalam kemiskinan. Lahirnya di kandang. Saya bilang kepada saudara, ada enggak saudara semiskin-miskinnya saudara atau teman-teman kita, tetangga kita, semiskin-miskinnya kita lahirnya di kandang? Angkat tangan, beritahu saya. Daniel? Oh ya, aduh itu berita sedih itu. Ya, saya diberitahu ada jemaah di sini yang katanya melahirkannya mirip seperti itu ya. Itu karena kondisi yang extraordinary, jadi nggak biasa. Ya, tapi kalau saudara lihat itu pasti kamu nggak tega lah. Tapi Yesus lahir di kandang. Ya, dia miskin. Bahkan dia ngomong tentang dirinya. Burung punya sarang, singa punya liang. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Tahu maksudnya? Tidurnya itu lo pindah-pindah. Selama masa dia tumbuh sebelum usia 30 tahun, benar dia bersama dengan ayahnya Yusuf. Tapi setelah itu, dia terus bepergian setiap hari, berjalan kaki kemanapun memberi katakan kabar baik. Injil Kerajaan Allah. Saudara, ada orang yang bilang begini, ini kan masalah rohani. Yesus kaya rohani, lalu menjadi manusia tidak pakai atribut, jadi miskin rohani. Supaya kamu yang miskin rohani karena dosa, jadi diperkaya secara rohani. Saudara, tidak sepenuhnya seperti itu. Ya, tapi juga kebenarannya adalah miskin secara jasmani juga. Ya, saudara-saudara. Jadi saya berkata hari ini, oleh karena Yesus kaya jadi miskin supaya kamu yang miskin jadi kaya, terimalah. Dan engkau hari ini sudah kaya. Nah, belum ada amin ini.
Tadi kan ngomongnya gini, oleh bilur-bilurnya saya telah sembuh. Sudah sembuh loh. Karena penggantiannya, proses penggantiannya itu 2025 tahun yang lalu di Golgota. Ya, jadi sudah. Ya. Oke lah. Kita lihat video sebentar ini. Ya, saya tadi minta Pak Vincent, tolong video ini bisa ditampilkan. Ulangan, ya. Siaran ulangan. Kita sudah pernah melihat, tapi beberapa belum. New Creation Church membuat video ini. Enggak ada suaranya. Inilah kisah Yesus di atas kayu salib. Darahnya menetes ke bumi. Ini kira-kira terjadi pada jam 12 tengah hari. Jam 12 itu kegelapan menyeliputi bumi. Terjadi gempa bumi. Dosa manusia, penghukuman, kutukan, sakit penyakit, kematian. Semuanya ditimpakan kepada Yesus. Setelah jam 3 petang, kegelapan pergi, kemuliaan Tuhan turun di Bukit Golgota. Father, to your hands I commit my spirit. Oke, terima kasih. Bisa dinyalakan. Ikut mati, oke. Kutuk.
Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Tadi Bapak Ibu, karena kita sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dosa. Ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Tapi sebelum yang terakhir, saya mau Bapak Ibu menerima kebenaran ini. Yesus sudah mati buat kita, dan kita sudah menerima substitusi itu sejak kita dilahirkan kembali, sejak kita sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin Bapak Ibu. Ya, dan semua sakitmu sudah ditanggung oleh Yesus. Kamu sembuh. Hari ini saya pakai ini Bapak Ibu tadi. Kenapa? 2 hari ini memang saya sakit flu, batuk pilek. Tapi puji Tuhan kemarin pelayanan di sini saya baik kondisinya. Ya, semalam tidur baik, pagi mempersiapkan jam 4 pagi bangun. Hampir setiap hari saya bangun jam 4 Bapak Ibu, dan rasa nggak enak. Tapi meskipun kenyataan, fakta, saya kondisi sakit, saya percaya dan saya mengatakan bahwa oleh bilur Yesus saya itu sudah sembuh. Kan ini pertentangan kan? Pertentangannya apa? Masih sakit kok ngomong sembuh. Saya kasih tahu, kebenaran itu tidak akan berubah oleh apapun juga. Sementara fakta dan kenyataan itu selalu berubah. Ya. Bapak Ibu, keyakinan akan kebenaran itu yang membawa kepada perubahan akan fakta. Kalau saya tidak mempercayai akan kuasa kesembuhan oleh bilur Yesus, saya nggak akan mengatakannya. Dan saya akan memikirkan bagaimana saya sembuh menurut cara saya, pikiran saya. Orang dunia melakukannya, bisa sembuh bisa. Tapi saya bukan orang dunia, saya orang yang hidup di dalam kebenaran firman. Jadi meskipun saya sakit, saya berkata oleh bilur Yesus saya sembuh. Supaya oleh kebenaran itu, fakta hidup saya, kenyataan hidup diubahkan sesuai dengan kebenaran yang saya yakini. Itu Bapak Ibu. Jadi sekarang Bapak Ibu, kalau kamu sekarang saat ini dianggap orang lain belum kaya. Oke, katakan jangan ada yang sakit hati ya, dianggap miskin. Rumah belum punya, mobil nggak ada, kendaraan pinjam. Sewa rumah masih ngutang. Mau ngomong kaya, saya ini di dalam Yesus kaya, ragu-ragu enggak Bapak Ibu? Ragu-ragu, lah faktanya kayak gini. Saya mau tanya nih, hari ini kamu harus buat keputusan. Kamu mau terus ragu-ragu dan tidak mengatakan saya sudah diberkati, saya sudah kaya, karena firman Tuhan mengatakan dia kaya, rela menjadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya. Oleh karena kemiskinannya, engkau tidak akan pernah mengalami perubahan apapun dalam hidup. Karena dari keyakinanmu, dari apa yang kamu percayai, itu yang kamu akan melihat faktanya. Ada banyak orang berkata begini, bapakku ya miskin kok Pak, kakekku ya miskin loh. Bapaknya kakekku ya miskin, kakeknya kakekku ya miskin. Lah generasi miskin mengalahkan orang miskin, dan seterusnya diakui sebagai ya lumrah lah. Ya paling teriak-teriaknya sama pemerintah, teriak-teriaknya sama keadilan sosial. Nanti kalau nggak mampu, nggak mau dihasut, ya toh jarah, gitu kan Bapak Ibu yang terjadi di dalam pengalaman-pengalaman Republik ini kan seperti itu. Saudaraku, engkau di dalam Yesus. Engkau bukan berasal dari dunia. Jadi perkataanmu harus sesuai dengan apa yang engkau percaya. Kalau firman Tuhan bilang, kamu kaya oleh karena kemiskinannya, kamu harus jawab, amin. Amin. Saya mau tepuk tangan untuk Bapak Ibu sudah. Kalau kamu bisa menentang keadaanmu dengan perkataanmu sendiri karena firman,
Jadilah padamu seperti yang engkau katakan. Jadilah padamu seperti yang engkau percayai. Dan itu firman Tuhan yang mengatakannya, bukan Pak Yakub. Mengapa Pak Yakub mau mengulangnya firman Tuhan ini? Karena saya percaya. Terjadilah padamu menurut apa yang engkau percayai. Yesus ngomong begitu. Kenapa di Nazaret tidak ada satu mujizat pun Tuhan buat? Firman Tuhan bilang, karena ketidakpercayaan mereka. Aku menghadapi orang-orang di sini karena engkau adalah orang-orang yang percaya. Terimalah kebenaran ini. Oke? Mungkin ada yang punya pengalaman, aku usaha kok gagal terus. Jangan terima kenyataanmu. Beritahu kepada dirimu dan jiwamu, aku sudah ditebus. Yesus adalah substitusi saya. Yesus tidak pernah gagal. Dia ada di dalam hidupku. Aku juga tidak akan gagal. Aku pasti berhasil karena Yesus. Amin. Terjadilah di dalam hidupmu. Amin. Semua kegagalan kita, kemiskinan kita, sakit penyakit kita, semuanya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Sejahteralah engkau, tapi dimulai dari hatimu, pikiranmu, perkataanmu oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, pulanglah engkau dengan membawa kebenaran firman ini. Ya, situasi-situasimu akan berubah karena kebenaran tidak pernah berubah. Fakta akan berubah. Saya kurang sehat, tidak ada masalah. Oleh bilur Yesus saya sembuh. Dan saya pasti sembuh Bapak Ibu. Ya kan? Sedemikian juga saya merasa bahwa saya diberkati, saya kaya. Ya, mungkin kalau dibandingkan konglomerat, saya enggak sekaya mereka. Orang Semarang banyak yang kaya Bapak Ibu. Tapi saya merasa kaya kan boleh toh. Ya. Ciri orang yang apa? Memberkati aja. Hidupnya memberkati, nggak pernah minta-minta, ya. Nah, saudara diberkati, jadi berkat, dan itu takdirmu di dalam Tuhan. Besok Jumat Agung datang ya, jam 8. Ya, tapi kalau sudah Jumat Agung datang, minggunya jangan tidak datang, tetap datang, karena saya yang khotbah minggunya. Ya, dan saya tiba-tiba tergerak ya, ngomong sama Pak Vincent. Minggu depan pas Paskah Yesus bangkitkan, saya mau ngomong bagaimana kita diberkati di dalam krisis situasi ekonomi hari ini. Serius Bapak Ibu, saya tahu banyak saudara-saudara saya di sekeliling saya mengeluh hari ini. Dagangannya gak payu, omset menurun. Apalagi setelah Trump, perang dagang. Kalau yang ditantang negara China, mentek Bapak Ibu, tahu mentek? Gak mempan, bales Bapak Ibu. Efeknya ke kita, konsumen, semua produk-produk jadi mahal, orang ngirit sekarang pendapatan. Saya dapat info, lebaran tahun ini dibandingkan lebaran sebelumnya, omset jauh di bawahnya. Sedih, banyak orang yang mengeluh seperti itu. Saya punya langganan siomay di Gapatma. Ya, Pak Peter pasti tahu ya. Pak Om. Ya. Aku kemarin makan di situ Pak Peter. Dia mengeluh juga. Dia bilang pada hari-hari sebelum krisis ini terjadi, omset per hari ya 2 juta. Dodolan siomay Pak, Bu, 2 juta. Hari ini 1 juta gak dapat. Dulu pakai sepeda motor, pakai gerobak. Karena makin maju, boleh sewa ruko. Wih, bakul siomay saya sewa ruko. Tak tanyai, Pak, sewa piro? Sama pemiliknya baik hati langganan saya, bayarnya sak-sae, sak karepmu. Wah, berkat Tuhan saya bilang gitu. Iya, tapi saya ini mikir meneh gak iso mbayari. Ya wis to Pak, nek memang kepeksa ya balik motoran meneh. Tapi berdoa siapa tahu ya nanti ada perubahan.
bakul siomay, Bapak Ibu. Ada yang ngalami kayak gitu? Minggu besok datang ya. Mengalami kelimpahan di tengah-tengah krisis. Kita lihat bagaimana firman Tuhan berkata kepada kita tentang hal ini. Ya. Saya mendoakan aja, bukan hanya soal kamu sakit dan sembuh, tapi seluruh kebenaran hidup di dalam Yesus Kristus menjadi bagianmu hari ini di bumi. Bukan saja engkau sehat, tetapi engkau juga kaya dan diberkati. Engkau berhasil, engkau naik dan terus naik, dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya, katakan kepada sebelahmu, engkau pasti, engkau juga ya kaya, sehat, berhasil. Ya. Jangan bilang ini khotbah kemakmuran, jangan. Ini bukan kemakmuran. Yesus itu, Tuhan itu mau memberkati dengan satu tujuan. Abraham itu diberkati dengan satu tujuan. Supaya melalui kamu, Abraham, semua bangsa di muka bumi ini menerima berkat. Keren enggak Bapak Ibu? Aku ngomong sama JKI Puri Marina, mungkin masih terlalu jauh. Tapi ngomong dulu kan gak apa-apa toh? Melalui kamu saudara-saudaraku JKI Puri Marina, kota Semarang diberkati. Oh, keren toh? Percaya Bapak Ibu, amin Bapak Ibu. Melalui Bapak Ibu saudara sekalian, melalui pekerjaanmu, karyawanmu, partnermu, bosmu, semua di sekelilingmu, ketika kamu datang, mereka bersemangat, bersukacita. Di belakang mereka berkata, itu loh, gini. Hatinya, pikirannya selalu positif. Kita lagi susah, omset lagi turun. Dia berkata, jangan mengandalkan situasi. Yuk kita mengandalkan Tuhan. Loh, kan itu membawa kehidupan. Ya kan? Jangan terus gini, piye yo. Lah piye? Ayo piye? Kabeh piye. Lalu kamu datang, stop. Yuk kita berdoa. Kita minta Tuhan yang memberkati kita. Gitu kan? Amin. Oke, oleh bilur Yesus kamu sembuh. Amin. Oleh kemiskinan Yesus kamu sekarang kaya. Amin. Ya. Oleh salib Yesus dia rela terkutuk supaya berkat Allah mengalir seluruhnya di dalam hidup kalian. Mari kita bangkit berdiri, tim musik silakan maju ke depan. Kita nyanyikan lagu Karya Salibmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Itu ya, tolong bantu singer. Katakan tentang kebenaran, jangan katakan tentang kenyataan. Kenyataanmu berubah karena kebenaran. Apa yang kau percaya itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan bersama. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Yesus yang berkuasa sanggup untuk melakukan
mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Yesus yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi, akui hanya Kau Tuhan di hidupku. Benar Tuhan, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau katakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Yesus yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Yesus yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yesus yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tanpa musik, katakan sekali lagi. Yesus yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin, amin, amin. Kami percaya Yesus sudah menyelesaikannya bagi setiap kami. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekarang perkatakan janji-janji Tuhan atas hidupmu yang engkau bisa ingat. Tentang kesehatan, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Tentang kekayaan, oleh kemiskinan Yesus, aku diberkati, aku kaya. Yesus menanggung untuk aku menjadi berhasil. Oke, perkatakan, apapun masalahmu, katakan kebenaran, bukan katakan masalahmu. Semua kita, silakan. Biarlah jemaatmu mengatakan tentang kebenaran. Dan engkau Tuhan di surga, engkau juga yang ada di tengah kami, bersukacita karena kami percaya akan firman-Mu. Engkau mengaminkan semua apa yang kami percaya, dan engkau melaksanakan apa yang engkau kehendaki. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan selalu akan melaksanakan apa yang dikehendakinya. Dan itu terjadi di dalam hidupmu, saudaraku. Engkau naik dan tidak pernah turun. Engkau jadi
berkat bagi banyak orang. Sekarang angkat tanganmu, sebelum engkau pulang, terimalah berkat perjanjian Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Bapa Surgawi terus menerus diteguhkan, ditegakkan dalam kehidupanmu. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan Tuhan Yesus Kristus mengalir dalam hidupmu. Kuasa urapan Roh Kudus terus akan melimpah. Engkau naik, engkau tidak turun. Engkau diberkati dan terus menerus diberkati, dan oleh hidupmu semua orang di sekelilingmu menerima berkat melalui hidupmu. Dan semua kita yang menerimanya percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati kita semua. Halo. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur.